Halo, Arya di sini. Ketemu lagi sama saya. Seperti biasa, saya akan membahas tentang investasi, pengelolaan keuangan, dan juga digital marketing. Tujuannya ya tentu aja biar kamu bisa bebas finansial. Kali ini saya akan membahas tentang saham INDR atau Indorama Synthetics. Perusahaan ini didirikan tahun 1975 dan memulai kegiatan produksi pada tahun 1976 di sebuah pabrik pemintalan kapas di Purwakarta yang terus memperluas bisnis benang pintal serta melakukan diversifikasi untuk produksi benang polyester filamen, polyester staple fiber, PET resin, polyester chip, dan kain polyester filamen untuk pasar global dari pabrik-pabrik berlokasi di Purwakarta, Campaka, dan Bandung, serta melalui anak perusahaan tidak langsung di Uzbekistan, Sri Lanka, dan Turki. Indorama Synthetics ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1990. Saat ini Indorama tercatat sebagai produsen dan eksportir produk polyester dan benang pintal terbesar di Indonesia. Perusahaan ini dimiliki oleh Indorama Holdings sebesar 67% dan PT Irama Investama sebesar 25%. Indorama saat ini dipimpin oleh Vishnu Swarup Bhatua yang bergabung ke dalam perusahaan sejak tahun 1994 yang memimpin perusahaan sejak tahun 2013. Indorama Synthetics ini memiliki 8 anak perusahaan yang terdiri dari 1 perusahaan di Indonesia dan 4 perusahaan di Singapura serta 1 perusahaan di Uzbekistan dan juga di Turki sebanyak 1 perusahaan. Berdasarkan laporan keuangan kuartal 1 tahun 2022, perusahaan ini memiliki kenaikan baik dari sisi ekuitas dan laba dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada sisi ekuitas, perusahaan mengalami kenaikan dari 463.000 US dollar menjadi 497.000 US dollar. Sementara labanya meningkat dari 18.000 US dollar menjadi 33.000 US dollar. Kemudian dari sisi utangnya, perusahaan ini memiliki DER kurang dari 1, yaitu ada di angka 0,89. Sementara dari ROE-nya ada di angka 27,50%. Angka ROE ini didapat dari laba bersih yang disetahunkan dibagi total ekuitas dikali 100%. Indikator ROE sendiri merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari penggunaan modal atau tingkat pengembalian investasi. Indikator ini menunjukkan keuntungan bersih yang dihasilkan perusahaan dari uang yang diinvestasikan oleh investor. Semakin tinggi ROE suatu perusahaan, itu semakin baik. Saat ini standar ROE yang baik adalah di atas 10%. Sementara indikator DER digunakan untuk menilai kesehatan utang suatu perusahaan. Cara menghitung DER ini adalah dengan cara membagi total hutang dengan total ekuitas. Perusahaan yang sehat, salah satu indikatornya adalah memiliki DER kurang dari 1. Lalu berdasarkan valuasinya, perusahaan ini memiliki valuasi yang masih murah. Artinya harganya masih di bawah harga wajarnya. Saat ini harga wajar perusahaan ini ada di harga 32.500 per lembar saham. Sementara PBV-nya pun masih di bawah 1 kali. Baik, inilah ulasan saham perusahaan Indorama Synthetics dan dapat disimpulkan secara fundamentalnya perusahaan ini cukup baik. Dan secara valuasinya pun perusahaan ini masih di bawah harga wajarnya, sehingga menarik untuk diinvestasikan. Namun sekali lagi, ini bukanlah saran untuk membeli atau menjual saham perusahaan ini. Segala keputusan ada di tangan kamu, baik untung maupun rugi. Saya hanya sekedar menyampaikan informasi saja. Oke, sampai di sini pembahasan tentang saham INDR atau Indorama Synthetics. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.